Amerika Serikat mengungkap penyebab jatuhnya helikopter tempur Apache milik Angkatan Darat Amerika Serikat di dekat Selat Hormuz. Presiden Amerika, Donald Trump, memastikan helikopter canggih itu jatuh karena ditembak oleh militer Iran. Insiden ini turut memantik ketegangan di Timur Tengah. Dalam akun Truth sosialnya, Trump menuliskan Iran menembak jatuh salah satu helikopter Apache yang berpatroli di atas Selat Hormuz. 2 pilot selamat dan tidak terluka. Amerika harus merespon serangan ini. Trump juga masih terus mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang. Salah satunya, Trump mengatakan berupaya untuk mencapai kesepakatan dengan Iran karena peperangan akan menyebabkan kerugian lebih besar, termasuk korban jiwa dan kembali tertutupnya jalur utama energi global, Selat Hormuz. If we do the bombing, a lot of people are going to be killed. Who wants to do that? I don't. And we'll have a signed document that's actually stronger than doing the bombing. What has proven to be a very powerful thing is the blockade. The blockades turned out to be much stronger than bombing. Meningkatnya eskalasi Amerika Serikat Iran membuat Parlemen Iran angkat bicara. Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, meminta Amerika Serikat mengakui kekalahan dalam peperangan ini, bukan mendukung dan menghasut Israel untuk menyerah. آمریکایی‌ها باید بپذیرند که شکست خوردند. باید بپذیرند که در این میدان بازنده هستند. برداشت این هست که هنوز به این درک آمریکایی ها نرسیدن و رژیم صهیونی رو به نظر میاد پشتیبانی میکنن، تحریک میکنن که اقداماتی رو دنبال کنن. Ketegangan militer antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel muncul kembali usai serangan baru yang dilakukan Iran sejak gencatan senjata mulai berlaku pada bulan April. Kala itu Iran mengklaim serangan untuk membalas agresi Israel di Lebanon. Namun adu kekuatan meluas ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, dan Jordania, termasuk serangan yang menyebabkan satu helikopter Amerika Serikat jatuh di dekat Selat Hormuz. Eskalasi di Timur Tengah meningkat usai Trump berjanji akan merespons serangan Iran yang menyebabkan jatuhnya helikopter canggih milik Amerika Serikat. Pakar Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan Julius Purwadi bilang Iran melakukan serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat sebagai bentuk efek jera. Julius menambahkan Iran tidak akan pernah melunak jika berhubungan dengan kedaulatan. Sementara peneliti dari Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri, mengatakan salah satu alasan mengapa eskalasi semakin tinggi karena Amerika Serikat gagal meyakinkan Israel untuk dapat menghentikan serangannya ke Lebanon. Pak Julius, bahwa yang terbaru Iran menyerang aset Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, dan Jordania, sebelumnya juga menembak jatuh helikopter Amerika Serikat. Pertanyaan saya, apakah ini tantangan Iran untuk Amerika Serikat kembali meladeni perang atau justru upaya untuk melunakkan Amerika Serikat dan memberi efek jera? Ya, memberi efek jera. Saya kira itu mungkin lebih tepat ya rasanya gitu. Bahwa Iran tidak pernah melunak kalau harus berhadapan dengan masalah kedaulatan dan itu harga mati. Nah, helikopter yang ditembak oleh Iran itu adalah helikopter yang melintas Selat Hormuz. Dan semua orang sudah tahu, semua pemimpin sudah tahu bahwa Selat Hormuz itu secara de facto itu dikuasai, dikontrol oleh Iran. Jadi perilaku melintas batas yang sudah lewat kedaulatan itu akan ditindak dengan sangat tegas. Ini menunjukkan bahwa sikap yang sangat jelas, sangat tegas, dan sekaligus serius. Iran siap melakukan apapun untuk melawan agresi Amerika Serikat di Iran. Oke, saya ingin ke Mbak Aisyah bahwa yang menarik juga Trump berjanji akan membalas serangan Iran yang menembak jatuh helikopternya. Tetapi pertanyaannya apakah Trump ini akan membalas dengan serangan yang lebih besar atau ada hal-hal lain yang mungkin menjadi pertimbangan? Ya, saya kira sebenarnya ini merupakan tit for tat lagi ya, yang kemudian sudah terjadi dalam beberapa bulan yang lalu. Dan kemudian kita lihat bahwa salah satu alasan mengapa eskalasinya semakin tinggi adalah karena Amerika Serikat ini gagal meyakinkan Israel untuk dapat menghentikan kampanye di kawasan Lebanon. Iran di sini sebenarnya betul kata Prof. Julius ingin memberikan pelajaran. Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya apa yang diinginkan oleh Iran adalah tidak memisahkan permasalahan Lebanon dari permasalahan yang ada di kawasan Selat Hormuz dan perang Iran, Israel, Amerika Serikat secara keseluruhan. Jadi sebenarnya ini merupakan satu kesatuan masalah yang harus dilihat dan kemudian dipertimbangkan. Nah di sini
Permasalahan eskalasi yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak, saya rasa perlu dilihat sebagai salah satu cara untuk menekankan leverage-nya di dalam perundingan. Bahwa kemarin dari Amerika Serikat kita tahu bahwa ada pernyataan mengenai bagaimana kemudian perundingan akan dicapai dalam beberapa hari ke depan atau bahkan beberapa minggu ke depan. Itu adalah range waktu yang sebenarnya sangat luas gitu ya kalau kita lihat. Tetapi dalam jangka waktu tersebut saya kira memang ini masih ada kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menghentikan sebenarnya tekanan koersif diplomasi yang dilakukan. Karena kalau ini tetap berlangsung, saya kira negosiasi yang kemudian nanti direncanakan ini tidak akan terjadi karena adanya eskalasi yang terus-menerus terjadi sehingga defisit of trust-nya akan semakin besar, bukannya malah berkurang gitu di antara kedua belah pihak. Oke, saya ingin ke Pak Julius. Saya masih ingin menggali seberapa besar sebenarnya kemungkinan Amerika Serikat ini untuk membalas serangan Iran, karena kita tahu kondisi di internal Amerika sendiri juga sebenarnya tidak sepenuhnya mendukung perang ini terus berlanjut. Pak Julius. Ya, kali ini saya kira Trump sangat berhati-hati untuk membalas ya. Itu yang saya tangkap. Setidaknya kita bisa melihat dari sinyal Trump ketika dia menghubungi Netanyahu. Trump itu kan mengantam Netanyahu gitu, yang tetap ngotot untuk membalas serangan Iran ya gitu. Sebali serangan ke Lebanon dilakukan. Dan sepertinya Trump sangat khawatir apa yang dilakukan oleh Israel itu akan memburuk situasi. Nah, sama saja sebetulnya. Kalau nanti misalnya Amerika Serikat pada akhirnya membalas dengan serangan besar-besaran, artinya akan meluluh lantakan jalur diplomasi yang Amerika Serikat sendiri sudah bangun dengan sangat susah payah. Yang kampanyenya kan kita tahu ya, tiap kali Trump selalu menyampaikan bahwa perundingan sebentar lagi akan berakhir. Minggu ini kan selalu, dan itu diulang-ulang terus. Dan kalau saya melihat ini menggambarkan bahwa sebetulnya Trump ingin menyelesaikan konfliknya dengan jalur diplomasi. Nah, kenapa misalnya Trump akhirnya mengancam Netanyahu untuk menghentikan serangan ke Iran gitu ya? Karena dia khawatir bahwa perundingan yang dilakukan dan terus berjalan atau diupayakan terus gitu, itu akan berakhir dengan sia-sia gitu. Karena spoilernya jelas itu adalah Israel, sangat jelas sekali. Nah, kalau kita menangkap dari sisi sini gitu ya, bahwa satu sisi dia menekan Israel, lalu di sisi lain ada tekanan dari Iran ke Amerika Serikat itu sendiri gitu di pangkalan militer yang tadi disebut termasuk Yordania gitu. Itu artinya Trump akan berpikir 1000 kali. Kalau bayangan saya gitu ya, akan berpikir 1000 kali sebelum melakukan serangan. Dan ya kelihatannya tidak banyak pilihan, tidak banyak pilihan. Kecuali akhirnya menunggu gitu ya. Apakah Iran akan melakukan serangan jauh lebih besar lagi gitu ya, kepada pangkalan militer Amerika Serikat, dan itu akan dilakukan serangan besar-besaran. Langsung ke Mbak Aisyah, bahwa tadi Pak Julius menyebut Amerika Serikat ini nampaknya akan mengedepankan jalur diplomasi sehingga perang secara langsung itu akan menjadi pertimbangan lanjutan. Tetapi pertanyaannya mungkin tidak, Mbak Aisyah, Amerika ini menggunakan tangan Israel untuk menyerang Iran. Saya kira dibandingkan dengan menggunakan tangan Israel, sebenarnya Israel ini agak di luar kontrol Amerika Serikat saat ini. Karena kita tahu sejak beberapa hari yang lalu gitu ya, sudah terdengar berita bahwa Amerika Serikat ya dan kemudian Israel ini sepertinya agak punya perbedaan pendapat terkait bagaimana mereka harus menyelesaikan peperangan ini. Di satu sisi sebenarnya Amerika sudah tidak punya resources untuk bisa melanjutkan perang, karena kita tahu bahwa War Power Resolution sudah ditandatangani oleh Kongres, dan meskipun misalnya Presiden melakukan veto, Kongres ini memiliki hak untuk bisa melakukan war of the purse, dalam artian ya anggaran yang diajukan oleh pemerintahan Donald Trump sebesar 200 miliar US dollar itu tidak akan disepakati oleh Kongres karena merasa bahwa ini merupakan sesuatu yang pada akhirnya membuang-buang anggaran Amerika Serikat gitu. Sementara kemudian Israel ini sudah lama sebenarnya ingin melakukan serangan kepada Iran dan Lebanon. Permasalahannya kan dalam kondisi ini Donald Trump ini harus memilih win-win solution dalam bisa menyenangkan hawkish Amerika Serikat yang ada di dalam Amerika Serikat sendiri ya, lalu kemudian Kongres, suara populis di AS dengan kemudian kepentingan nasional dari Israel gitu. Yang mana kemudian Donald Trump dalam posisi yang terjepit. Saya kira sebenarnya diinginkan oleh Donald Trump dan bahkan oleh Iran sendiri itu adalah keluar dari perang ini dalam cara yang diplomatik gitu ya. Tetapi ini memang sulit karena tadi banyak tekanan dari berbagai macam arah untuk Donald Trump. Betul. Saya ingin tanyakan ke Pak Julius bahwa nampaknya jalur win-win solution ini untuk Amerika Serikat, jalur diplomasi, tapi pertanyaannya untuk negosiasi sendiri. Kita tahu bahwa Iran juga tidak ingin menghilangkan program nuklirnya. Apa yang kemudian akan diambil oleh Amerika Serikat melihat kondisi di Timur Tengah saat ini, Pak Julius? Ya,
kalau kita rasional ya gitu, situasi yang berat itu kan terkait dengan kontrol atas Selat Hormuz, dan itu dampaknya jauh lebih luas dibandingkan dengan prasangka bahwa Iran memiliki senjata nuklir atau memiliki kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir. Harusnya kalau Amerika Serikat berpikir rasional, kedepankanlah dulu negosiasi yang fokus pada bagaimana dibukanya Selat Hormuz. Itu harusnya. Nah, apakah semudah itu kemudian Amerika Serikat akan melunak? Gitu. Memang sampai hari ini kan kita tidak bisa melihat sinyal positif bahwa Amerika Serikat bisa menurunkan keinginannya untuk menekan Iran, untuk membuat Iran bersepakat bahwa tidak akan lagi mengembangkan pengayaan uranium sampai level bahkan lebih dari 60% sampai 90% yang kemudian sangat mudah untuk dijadikan senjata nuklir. Nah, ini yang kita belum lihat sinyalnya, Mas Dipo. Oke, dan yang menarik juga bahwa Iran ini kan membombardir aset Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, dan juga Jordania. Bagaimana respon dari negara-negara ini, Mbak Aisyah, melihat negaranya juga diserang meskipun betul ada aset Amerika di sana? Ya, memang saya kira sebenarnya sejak awal Arab Saudi ya ini meminta negara-negara GCC untuk menyatukan suara agar kemudian tidak merespon secara menggunakan kekerasan ya. Dan kita lihat secara kolektif sebenarnya semua negara ini memang berusaha untuk menekankan aspek diplomasi dengan bagaimana kemudian waktu itu Bahrain mengajukan draft resolusi ke DKPBB untuk meminta Iran berhenti menyerang negara-negara GCC. Tapi permasalahannya memang kalau kita lihat soliditas dari negara-negara GCC ini agak terpecah gitu. Karena kemarin kita tahu bahwa baik itu Arab Saudi justru yang main proponen yang meminta bahwa negara-negara ini tidak melakukan kekerasan, serta kemudian bahkan UAE sendiri ini secara diam-diam melakukan retaliasi. Memang mereka tidak menyatakan diri sebagai negara yang kemudian menjadi belligerent atau pihak yang bertempur, tetapi kemudian mereka melakukan balasan-balasan tertentu kepada Iran. Jadi saya rasa sebenarnya saat ini semua negara ini masih wait and see, dan mereka berusaha untuk kemudian mensolidifikasikan posisi mereka agar kemudian negosiasi ini berjalan dengan lancar. Karena apapun yang terjadi ya di dalam peperangan ini, khususnya eskalasi di dalam Selat Hormuz dan implikasi yang dirasakan oleh Iran, termasuk diantaranya adalah keterhambatan ekonomi, lalu kemudian gangguan di dalam produksi pipeline minyak, itu juga akan menimpa negara-negara GCC apabila masalah di Selat Hormuz tidak diselesaikan. Ya, saling serang antara Amerika Serikat dan Iran bagaikan lingkaran setan untuk diplomasi di antara keduanya. Pakar hubungan internasional bahkan menyebut saling balas serangan bisa mengancam negosiasi. Jalan diplomasi Amerika Serikat dan Iran masih terjal. Saling serang antara Amerika Serikat dan Iran membuat negosiasi jalan di tempat. Rabu dini hari waktu setempat, Iran melancarkan serangan yang menyasar aset Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, dan Jordania sebagai balasan serangan udara Amerika Serikat. Bahkan Iran juga mengklaim menembak jatuh drone MQ-9 di atas wilayah Jam, Provinsi Bushehr. Iran menuding Amerika Serikat ada di balik serangan Israel ke Iran sebelumnya. منطقه ما هیچ کس باور نمیکنه که عملی از رژیم صهیونیستی سر بزنه بدون هماهنگی و همکاری قبلی با رژیم صهیونیستی. یک. دو اینکه ما از نظر دور نداشته باشیم که وزارت خارجه آمریکا صراحتاً دلیل اصلی تحمیل این جنگ علیه ایران رو حمایت از رژیم صهیونیستی ذکر کرده. این موضع رسمی آمریکا بوده. سه اینکه همین الان هم علیرغم ادعای مقامات آمریکایی ما اطلاع داریم که سنتکام هم در زمینه پدافند و هم در زمینه آفند با رژیم صهیونیستی کاملا هماهنگ و همکار هست. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika, CENTCOM, mengumumkan jet tempur dari Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat menargetkan sejumlah area di Iran. Menyusul helikopter Apache ditembak jatuh di dekat Selat Hormuz. 2 pilot selamat dan tanpa luka. Namun, Donald Trump mengklaim negosiasi dengan Iran belum berakhir. Trump menegaskan blokade laut tidak akan dicabut selama kesepakatan belum tercapai. We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped, and we could have at least an idea by 1 or 2 days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%,
nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Melihat eskalasi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran, pakar hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Shah, sebut negosiasi damai bisa terancam gagal. Ditambah Israel yang juga masih menyerang Iran. Iran akan mengatakan kepada Amerika Serikat, tolong Anda kendalikan Israel. Israel tidak boleh mengganggu perundingan di antara kita. Jadi Amerika Serikat hendaknya juga mawas diri bahwa kalau dia ingin menerapkan suatu exit strategi, maka dia juga hendaknya memiliki kemampuan mengendalikan Israel agar menjaga momentum. Karena bagi Amerika Serikat sekaranglah saat yang sangat penting untuk menarik diri, dan untuk itu memang pada saat yang sama akan diberikan beban kepada Israel untuk lebih bertanggung jawab. Amerika Serikat telah meminta Israel untuk tidak mengganggu proses negosiasi damai antara AS dan Iran dengan tidak menyerang Iran. Di media Israel disebut-sebut Israel telah menyetujui penghentian serangan udara terhadap Iran, tetapi akan tetap melanjutkan operasi militernya di Lebanon Selatan. Kembali cemerlang. Saudara Menteri Olahraga Iran Ahmad Doniamali merespons kabar penolakan visa bagi para pejabat dan staf tim Iran untuk Piala Dunia. Doniamali menyebutkan sebagai tindakan yang tidak profesional. شما خیلی از کشورها با کشور میزبان مشکل دارن و الان اعتراضات خیلی زیادی از طرف کشورهای مختلف. Tidak cuma pemain atau anggota tim Piala Dunia, wasit juga ada yang ditolak masuk Amerika Serikat. Wasit asal Somalia, Omar Artan, sebelumnya sudah tiba di Miami tetapi ditolak masuk di bandara meski sudah mengantongi visa. Somalia adalah salah satu dari hampir 40 negara yang dikenai pembatasan perjalanan baru di bawah kebijakan penegakan imigrasi yang ketat dari pemerintahan Trump. عمر روح وقلي دعدا أدونك كوبك أدونك كوبك عندها دعدا كوبك أدونك هنا قبل حول هاي سيدة كلا وهاي مركا سامين وانو ريبس طبعا صوته ويل كانوا حنانين وقت تجو ماشي كم مغنى ووقت بدن سوق لي وحدوك وقت بسوق سيها يوم مدة سومال جودهم. Saudara, Iran melancarkan serangan pada Rabu dini hari waktu setempat yang menyasar aset Amerika di Bahrain, Kuwait, dan Jordania sebagai balasan serangan udara Amerika Serikat dan menyalahkan Teheran atas jatuhnya helikopter serang Amerika. Iran mengakui serangan di sekitar Bandara Abbas dan Pulau Qasem, tetapi tidak memberikan rincian tentang kerusakan yang terjadi. Diplomat Iran mengatakan pasukan militer asing di dekat wilayahnya berada dalam risiko konstan dan bersumpah bahwa akan ada tanggapan terhadap serangan baru dari Amerika Serikat. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika CENTCOM mengumumkan jet tempur dari Angkatan Udara dan juga Angkatan Laut AS melakukan serangan di Iran, menargetkan pertahanan udara, stasiun kontrol darat, dan situs radar pengawasan. Dalam pertempuran udara, Iran juga menembak jatuh drone MQ-9 yang berusaha mendekati wilayah operasi dari wilayah udara utara Teluk Persia. Drone ditembak jatuh di atas wilayah Jam, Provinsi Basra oleh Pertahanan Udara IRGC. Sementara itu, Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap penyebab jatuhnya helikopter tempur Apache Amerika di dekat Selat Hormuz. Di dekat Selat Hormuz yang disebutkan sebelumnya ditembak oleh militer Iran. Trump berjanji akan membalas serangan ini. Dalam akun Truth sosialnya, Trump menuliskan,
ini saya baru saja mendapat informasi dari militer bahwa tadi malam Iran menembak jatuh salah satu helikopter Apache yang sangat canggih saat berpatroli di atas Selat Hormuz. Ada 2 pilot selamat dan tanpa luka. Meski demikian, Amerika Serikat harus merespons serangan ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan negosiasi dengan Iran belum terhenti. Namun Trump menegaskan blokade laut tidak akan dicabut selama kesepakatan belum tercapai. Awal pekan ini Israel dan Iran terlibat saling serang dan Trump mengaku sudah memperingatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar tidak menyerang Iran lagi, tetapi peringatan itu tampaknya tidak dihiraukan. We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped, and we could have at least an idea by 1 or 2 days from now. But I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Saudara, jangan kemana-mana karena Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi bersama rekan saya Renata Panggalo. Sampai jumpa.